Sudah 2 tahun aku meninggalkan rumah, berpisah dengan orang tua dan saudara untuk merantau bekerja di sebuah pabrik otomotif pembuatan suku cadang mobil. Awalnya memang berat, mengingat ini kali pertama aku merantau tanpa adanya sanak saudara di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Perkenalkan, namaku Tono dengan tinggi 175 cm serta berat badan ideal, bisa dibilang maco dengan perut six-pack dan otot di kedua lengan, hasil dari membantu orang tua di kampung. Meski wajahku pas-pasan, namun dengan modal fisik mampu menarik perhatian kaum hawa. Tapi tak pernah aku tanggapi karena ingin fokus ke pekerjaan dan menikmati masa muda. Terlebih tempat kosku semuanya masih single, jadi kami sering nongkrong bareng bila sedang libur kerja. Kadang juga menggoda para cewek yang lewat depan kos. Aku kos sendiri dengan biaya per bulan 650.000. Sudah termasuk kamar mandi di setiap kamar. Membuatku merasa nyaman dengan lingkunganku sekarang. Pemilik kosnya juga sangat baik dan ramah, murah senyum serta pengertian pada anak kos. Namanya Ibu Monik, berusia sekitar 40 tahun, tapi gayanya masih modis bak anak muda. Bu Monik sendiri baru saja menjadi janda sekitar 1 tahun yang lalu, akibat suaminya meninggal sakit komplikasi yang sudah diderita sejak lama, sampai akhirnya tak kuat dan meninggal. Kini beliau hanya tinggal sendiri karena anaknya sudah berkeluarga semua, serta tinggal di luar kota. Bu Monik hanya mengandalkan pemasukan dari kosnya ini untuk sehari-hari. Tapi untungnya kos ini terisi penuh karena selain tempatnya nyaman, pemiliknya juga baik. Para penghuni di sini betah karena bisa melihat pemandangan pegunungan dan bukit belakang. Aku sendiri sangat menikmati pemandangan indah itu, padahal seharusnya ada yang lebih indah dan menakjubkan. Namun entah mengapa jiwa mudaku lebih suka yang sudah pengalaman. Dengan wajah yang masih terlihat muda serta cantik, sebenarnya tak sulit untuk Bu Monik mencari pendamping hidup. Tapi sepertinya dia masih betah hidup sendiri. Bukannya ingin ikut campur, tapi aku malah penasaran bagaimana cara beliau bila kebutuhan batin sedang bergejolak. Pasti ia akan kesulitan sendiri. Seandainya saja aku disuruh untuk membantunya, pasti tak akan menolak. Apalagi beliau sudah begitu baik. Hitung-hitung balas budi saja padanya. Kadang aku berpikir untuk menguji Bu Monik, namun karena tampangku hanya pas-pasan, seringkali niat itu hanya jadi angan-angan yang tak kesampaian.
Selama tinggal di sini, pasti setiap hari aku bertemu dengan Ibu Monik, entah pagi, sore, ataupun malam. Karena pintu keluar hanya ada satu, depan rumah beliau. Terkadang saat aku berangkat kerja, Bu Monik sedang menyapu sambil mengenakan daster tanpa lengan, berbahan halus dan tipis, hingga ada bayangan lain aku lihat. Pagi Bu, begitulah sapaku setiap pagi saat bertemu. Pagi juga Ton, berangkat kerja ya? Iya Bu, sambil asik melihat sepasang paha besar yang masih terlihat hangat, enak untuk sarapan. Karena berangkat kerja dengan perut kosong, jadi mataku terang bila melihat makanan yang terlihat lezat. Dan pasti paha besar itu akan selalu tersaji setiap aku berangkat kerja. Bu Monik sendiri tak pernah menegur ataupun marah, malahan membiarkan saja, seolah dia sedang memberi promo karena sekarang hidup mandiri. Hari ini aku tak berangkat kerja karena libur weekend, ditambah Senin juga libur, jadi libur panjang dimanfaatkan para penghuni kos untuk pulang kampung dan liburan keluar kota. Aku sendiri memilih untuk tetap di kos, mengistirahatkan badan serta menghemat uang, supaya bila kontrakku habis, aku bisa membuka usaha dengan hasil kerjaku di pabrik. Selesai mencuci dan mandi, aku berniat membeli sarapan karena sejak tadi perut ini sudah keroncongan. Dan ternyata memang sudah jam 9 pagi. Saat ku buka pintu, aku kaget melihat Bu Monik di depan pintu kamarku. Terlihat ia juga kaget melihat pintu yang sudah kubuka sebelum ia ketuk. Bu Monik bikin kaget saja, kataku sambil mengelus dada, saking terkejutnya. Maaf ya Ton, bikin kamu kaget. Ibu juga kaget, belum diketuk sudah terbuka. Kamu langsung nongol, katanya. Sebenarnya aku kesal, tapi saat tahu dia Ibu Monik, jadi aku urungkan. Ada apa ya Bu? Tanya aku heran, karena tak biasanya beliau ke kamarku, padahal uang kos sudah aku bayar kemarin. Gini Ton, ibu meminta tolong sama kamu. Keran air di bak cuci piring rusak, bisa ganti gak? Soalnya cucian ibu banyak, kalau panggil tukang ledeng lama, katanya panjang lebar. Bisa Bu, mari saya betulin sekarang, jawabku. Makasih ya Ton, untung ada kamu. Soalnya ibu ketuk kamar lain gak ada jawaban. Oh, lagi pada pulang kampung Bu, mumpung libur. Kami berjalan menuju dapur Bu Monik dengan pelan sambil melihat ke arah bukit belakang yang sudah terkena sinar matahari pagi, namun masih tertutup, tapi masih terlihat indah. Sampai di depan wastafel, langsung aku cek kondisi keran yang rusak. Dan benar saja, kerannya sudah lama. Bu, kerannya perlu ganti, soalnya ini sudah longgar, gak bisa erat lagi, kata aku.
Ya sudah, terserah kamu saja, Ton. Ibu ngikut, yang penting bisa dipakai lagi. Tolong beli ya, ini uangnya. Pakai motor ibu saja, katanya. Aku pun mengambil uangnya lalu pergi ke toko material. Tak lama aku kembali membawa keran baru dan langsung saja aku pasang supaya Bu Monik bisa mencuci piring dan aku bisa segera sarapan karena sejak tadi perut ini bunyi terus. Sudah Bu, kalau mau dicoba pasti lancar, kata aku. Gak usah Ton, ibu percaya kok sama kamu. Makasih ya, jawabnya sambil tersenyum. Sama-sama Bu, kalau begitu saya permisi ya, jawabku. Tunggu dulu Ton, kamu belum sarapan kan? Dari tadi perut kamu bunyi terus. Sarapan di sini saja. Kebetulan ibu juga belum sarapan. Kita sarapan bareng. Tawaran Bu Monik. Sulit ku tolak. Di meja sudah terhidang beberapa makanan, siap untuk kucicipi satu persatu sampai perut ini kenyang. Ayo Ton, gak usah malu. Makan yang banyak biar punya tenaga ekstra, ucap Bu Monik. Baik Bu, jawabku mulai mengambil beberapa makanan, lalu makan dengan lahap. Perut ini sudah sangat lapar. Juga masakan Bu Monik ternyata sangat enak. Paket sempurna memang, sudah cantik, pintar masak, baik lagi. Beruntung pria yang bisa mendapatkan beliau, pasti puas dalam hidup, termasuk kebutuhan batin. Selesai makan, aku berniat membantu Bu Monik untuk cuci piring, namun dilarang. Dan saat membereskan meja juga tak boleh. Jadi aku pilih pamit saja. Perutku juga sudah kenyang. Nanti dulu Ton, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kan jarang kita bisa ngobrol. Ibu buatin kopi ya. Serba salah bila ku terima. Nanti pikiranku tambah kacau. Tapi jika ku tolak, tidak baik menolak rezeki. Akhirnya aku duduk kembali dan kini sudah tersaji secangkir kopi buatan Bu Monik. Sambil ngopi, Bu Monik mengajakku ngobrol banyak hal. Namun aku sering tak fokus meski sudah ngopi. Gimana kopinya Ton? Manis gak? Tanyanya. Manis Bu, apalagi sambil lihat wajah Bu Monik jadi tambah manis, kataku mulai berani. Kamu itu Ton, sudah tua juga masih dibilang cantik, jawabnya agak malu-malu. Bener Bu, saya gak bohong. Pasti banyak lelaki yang suka sama ibu. Kok ibu gak cari pendamping lagi? Tanya aku. Ibu masih betah begini Ton, menikmati hidup walau harus mandiri. Terus kalau pengen, kata aku, entah kenapa malah nekat. Akibat pikiran sulit dikontrol lagi. Kan ibu sudah tua. Tampak Bu Monik biasa saja, tak marah, membuatku ingin mencoba lebih berani lagi. Siapa tahu rezekiku hari ini bagus, bisa punya pengalaman hebat. Yakin Bu, gak butuh lagi. Emang rasanya lupa? Tanya aku, membuat Bu Monik terdiam. Tak lama sudah mulai dekat kursinya. Makanya ibu nyuruh kamu ke sini
buat tahu rasanya lagi, jawabnya. Alangkah kagetnya aku mendengar itu, tapi lebih kaget saat tangannya sudah bolak-balik di atas pahaku, membuat perasaan mulai masuk ke pikiran, sulit untuk dicerna. Sekarang aku harus mengganti kran milik Bu Monik yang ternyata masih pas, tidak seperti dugaanku yang longgar. Karena Bu Monik menyuruhku untuk mengganti dengan pipa milikku. Bu Monik sendiri hanya diam sambil memperhatikan aku bekerja dan sesekali mengarahkanku untuk langkah selanjutnya atau memberi semangat supaya cepat selesai. Saat selesai, Bu Monik tersenyum padaku sambil mengucapkan terima kasih sudah membantunya. Namun aku tak masalah karena memang Bu Monik perlu dibantu. Kasihan dia harus mengerjakan sendiri. Apalagi aku juga bisa memenuhi ekspektasi beliau. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan jika ibu kosku itu meminta bantuan kepadaku lagi? Apa aku harus membantu beliau? Atau menghentikan semua ini? Tulis komentar kalian di bawah dong.